Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Tahsin Ta'lim Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat terbesar iman Islam. Dan nikmat yang paling besar juga yang terkadang kita nggak tahu bahwa itu merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Wasitru 'anin nas. Nikmat Allah tutupi aib kita. Allah tutup kejelekan kita. Bapak, Ibu, lihat saya duduk di depan pakai sorban, pakai peci, pakai sarung, berpakaian rapi. Semua menghormati, semua menghargai. Yang pada dasarnya ketika kita dihormati, ketika kita dihargai, dipanggillah al-mukarram atau apa itu bahasanya. Kita nggak sadar sebetulnya. Ketika kita berada dalam posisi itu, sesungguhnya Allah sedang menutupi aib kita. Makanya nikmat besar. Coba kalau saat ini Allah buka aib saya nih, kejelekan saya di depan Bapak Ibu semuanya, alangkah malunya kita. Benar. Semua kita kan memiliki kejelekan, memiliki keburukan, bahkan banyakkan jeleknya ketimbang baiknya, benar. Maka ketika Allah tutup kebaikan, Allah tutup kejelekan kita, Allah tutup aib kita, itu adalah merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Di seketika kita dihadapkan oleh orang banyak, kemudian dihargai, dihormati dan lain sebagainya, sesungguhnya kita sedang mendapatkan nikmat besar dari Allah, yakni nikmat ditutupnya oleh Allah akan kejelekan-kejelekan kita, akan aib-aib kita. Maka sesungguhnya itu pun wajib kita syukuri. Nikmat yang besar, yakni nikmat di mana Allah sedang menutupi aib kita. Bersalawat dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita masuk surga dengan sholat kita, kayaknya nggak mungkin. Bener. Kita masuk surga dengan sholat kita, kayaknya jauh banget, Pak. Kenapa? Sholatnya masih kesono kemari kan gitu. Sholatnya inget apa baik. Sholatnya masih buru, nggak khusyuk. Kayaknya nggak yakin banget kita masuk surga dengan sholat kita kan gitu. Dengan puasa kita mungkin sama nggak yakin kita masuk surga dengan puasa kita. Kenapa? Karena puasa kita hanya sebatas menahan lapar dan dahaga doang. Mata nggak puasa, mulut kadang-kadang nggak puasa, hati juga sama. Nah makanya tentunya nggak bisa juga kita kayaknya nggak optimis lah masuk surga dengan
dengan puasa kita, dengan haji kita, dengan umroh kita. Terkadang ada sifat-sifat yang berubah dari niat awalnya juga, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ketika nanti kita tidak bisa masuk surga, umpama dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita, dengan zakat dan lain sebagainya, maka harapan terakhir yang kita miliki adalah syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya kita muslim muslimat harus memperbanyak baca sholawat. Untuk apa? Untuk mencapai, menggapai syafaat itu. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Maka tentunya ketika Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Yakin itu? Yakin. Sebab Nabi enggak mau umatnya masuk neraka. Nabi yang ngomong kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Illa man aba, kata Nabi kan gitu. Kecuali yang enggak mau. Ada dikecualikan, ada pengistisnaan di situ. Pengecualinya siapa? Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Nah, yang enggak mau ini siapa? Yang enggak mau ini adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mau mengindahkan, tidak mau taat pengabdian kepada Allah dan Rasulnya. Illa man aba, kecuali orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, berbuat durhaka sampai mereka meninggal dunia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka berselawat kita tentunya dengan tujuan kita mengharapkan akan syafaat dari junjungan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji lanjutan ya. Lanjutan karena beberapa minggu kita off. Kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan kepada jamaah semuanya bahwa innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu kita kembalikan kepada niat kita. Kita ngaji duduk di masjid yang mulia ini, di haflah yang mulia ini, tujuannya adalah satu, niatkan kita taklim, mengikuti pengajian karena mencari ridho dan rahmat Allah. Yang pertama, kita mau ngaji di Masjid Jami Ar-Rahman. Tujuannya, niatkan dalam hati kita mencari ridho Allah dan mencari kasih sayang Allah. Biar Allah ridho, biar Allah kasih sayang sama kita. Biar Allah sayang sama kita, biar Allah ridho sama kita. Dengan apa caranya? Dengan kita mengikuti taklim di majlis taklim. Itu yang pertama. Niatkan dalam hati kita. Dari rumah berangkat. Mau kemana? Mau ke masjid. Kebetulan jadwal taklim, pengajian. Niatkan dari rumah, yaitu mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, niatkan kita ketika kita hadir di majlis ilmu, niat yang kedua adalah niat untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimat. Niatkan dalam hati kita untuk senantiasa menggugurkan sebagai seorang muslim kewajibannya, yakni thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka kewajiban seorang muslim dan muslim laki-laki dan muslim perempuan adalah menuntut ilmu. Maka ketika kita datang untuk menuntut ilmu, maka niatkan kita untuk menggugurkan kewajiban kita itu. Seperti bapak mau sholat isya, maka tujuan sholat isya adalah menggugurkan kewajiban kita sholat isyanya. Supaya apa? Supaya tidak ada pelanggaran, supaya tidak ada sanksi. Kenapa? Karena sudah dilaksanakan, sudah digugurkan kewajiban tersebut. Begitupun menuntut ilmu.
Jadi status menuntut ilmu itu wajib, Pak. Sama dengan ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya. Jadi bukan perkara sunnah. Bukan perkara seperti sedekah. Sedekah kan sunnah. Ya kan? Sedekah kan sunnah. Infak sunnah. Kemudian apalagi? Menghibahkan sesuatu yang kita miliki juga sunnah. Atau apapun itu sunnah. Tapi kalau ngaji, nah ini beda. Kalau nutut ilmu hukumnya jelas fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, jelas hukumnya adalah wajib. Maka tidak ngaji berdosa. Kan gitu. Nah, perkaranya ngaji itu kan kalau kita yang nggak sempet Pak Ustadz ya bisa minggu depan lah. Maka keuntungan orang ngaji itu enak Pak sebetulnya. Ketiga, niatkan kita ngaji duduk di majelis ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, inilah tujuan kita. Karena kita semua merasa bodoh, tidak ngerti, tidak tahu, mudah-mudahan dengan ngaji, niatkan datang kita di hadir majelis taklim, di majelis ilmu adalah untuk menghilangkan segala kebodohan, segala ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Sehingga ketika kita ngaji menjadi tahu apa yang belum tahu. Nah, niat yang ketiga adalah niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Maka orang ngaji itu enak. Enaknya begini. Kita melakukan satu ibadah. Maka ibadah kita ini salah. Umpamanya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, salah. Tapi kitanya ngaji, maka sholatnya sah. Apaan salah Pak Ustadz? Karena ngaji. Betul. Karena ngaji. Bapak baca Quran. Bacanya salah. Maka kesalahannya mendapatkan pahala dikala bapak dan ibu mau ngaji. Nah, keuntungannya gitu. Nah, bedakan dengan orang yang nggak mau ngaji, umpama gitu, nggak mau ngaji, nggak mau hadir, nggak mau apa lagi, nggak mau ngaji di pengajian. Mereka melakukan satu kesalahan, maka hukumnya tidak akan pernah mendapatkan pahala, namun dosa. Kenapa? Karena tahu salah tapi nggak mau ngaji. Gitu, bedanya ya. Jadi orang yang ngaji dan orang yang nggak ngaji itu bedanya di situ. Orang ngaji melakukan satu kesalahan, maka pahala yang dia dapat. Kenapa? Karena ngaji. Gitu kan, baca Quran, ngaji ada tahsinal Quran, tapi ngaji Qurannya begitu baca masih ada yang salah, insya Allah dapat pahala. Kenapa? Karena masih berusaha untuk belajar, gitu, masih berusaha untuk belajar. Mungkin belum disampaikan waktu itu, atau nanti seperti apa, yang penting belajar. Tapi dia baca Quran, tapi dia nggak belajar, dia nggak mau belajar sama sekali, tapi bacaan Qurannya banyak yang salah, maka bukan pahala yang didapat, akan tetapi dosa yang didapat. Perbedaan orang yang ngaji sama yang nggak ngaji. Makanya belajar itu enak banget kita, nggak kena sanksi lah gitu, nggak kena pelanggaran, ketimbang dengan orang-orang yang nggak mau belajar, gitu. Maka jelas dari tujuan kita hadir di majelis taklim, di pengajian, niatkan yang pertama mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menggugurkan, kita niatkan dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban kita. Yang ketiga, kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Sekalipun ngajinya tetap bodoh umpama gitu ya, tetap nggak ngerti Pak Ustadz, begitu ngaji nggak masalah. Kenapa? Karena yang berhak menurunkan ilmu, yang memberikan ilmu, yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kaji Allah membukakan kepahaman kepada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya surah Al-Hakumut ya. At-Takatsur ya. At-Takatsur, kemarin kita sudah sampai ayat berapa itu?
Semuanya 8 ayat ya? Betul. Ada yang kurang nggak? Ada ya? Baik, kita ulang ya. Kemarin kan kita belajarnya per kata, per kalimat, per kata, per kata. Jadi baca Quran itu nanti kan ada juga ibtida, ada wasol gitu ya. Maka ini perlu juga kita nanti ketika baca Quran harus dipelajari juga. Karena jangan sampai kita baca nih, tet, berarti di sini, tapi nggak ada wakaf. Maka cara mengulangnya itu harus tepat, gitu ya. Cara mengulang bacaannya itu. Baik, kita sudah sampai kemarin ayat 6 ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sampai situ kan? La tarawunnal jahim. Sampai situ ya? Sudah. Sudah. Baik, kita lanjut ya di summa. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Nah. Baik. Kita dari kalla law ta'lamun aja ya. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik. Pada kalimat kalla, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Baik, kita akan coba pada kalimat kalla. Di sini ada hukum, yaitu hukumnya mad to. Berarti mad tabi'i panjangnya 1 alif 2 harokat. Enggak boleh kalla lauta kepanjangan. Kalla lauta, kalla lauta. Nah, kalla lauta ada juga itu. Seperti baca Fatihah juga ada tuh. Seperti umpama kadang-kadang ada juga yang baca begini. Kalimatnya maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini udah enggak pas tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iya pertama dengan iya kedua panjangnya enggak sama. Yang pertama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keduanya panjang dia, padahal sama-sama mad tabi'i gitu. Kalau sama-sama mad tabi'i, maka hukumnya wajib dibacanya 1 alif. Berarti 2 harokat. Tidak boleh lebih. Kalau iya pertamanya iyyaka, maka iya kedua juga sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu. Jadi tergantung daripada ketukan yang pertamanya. Gitu ya. Jadi jangan coba merubah mad tabi'i semua yang kita baca. Dari pertama sampai akhir sampai sadaqullah, kalau mad tabi'inya segitu semua, enggak boleh dilebihkan. Ya, itu mad tabi'i karena mad yang terbanyak ini. Mad yang terbanyak dalam Al-Qur'an itu mad tabi'i, ya. Kalla law ta'lamu lauta. Ya, lau di sini tidak ada hukum, ya. Ta'lamuna sama hukumnya mad tabi'i. Sama mad tabi'i lamu dengan la. Ya, mad tabi'i hurufnya alif, wawu dan ya. Wa ahruful maddi salasun
tusofu al wawu summal ya'u summal alif. Di dalam kitab Hidayatus Sibyannya itu ada. Ya. Kemudian lamuna dengan lamu dengan kalla sama nih ya. La dengan mu sama panjangnya. Ilmal yakin, ilmal lamuna ilmal. Di sini ada hukum ilmal alif lam qamariyah, al qamariyah. Al yakin ya, mad arid lis sukun. Ya. Baik, kita konsentrasi pada ayat 5. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Pada kalla adat mad tabi'i, law ta'lamu ada mad tabi'i juga, ilmal ada alif lam qamariyah, yaqin mad arid bisukun. Jadi mad itu tergantung kita mau bacanya bagaimana. Karena apa? Karena beda membaca antara wasol dan waqaf, maka mad itu berubah. Contoh, kita baca begini. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maka konsentrasi kita di akhir, yaitu mad arid disukun. Namun ada juga orang yang baca diwasolkan bacanya. Pada ayat berikutnya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Maka mad tabi'i yang awalnya berhukum mad tabi'i pada kalimat al-yakin, ini tidak berlaku lagi mad tabi'i, tidak berlaku lagi mad arid disukun. Kenapa? Karena membacanya diwasolkan pada ayat berikutnya. Maka mad arid disukunnya berubah menjadi mad tabi'i. Nah, berarti nggak boleh panjang. Kalau ini dilanjutkan kemari, maka hukumnya mad tabi'i. Berarti panjangnya berubah kan? Mad tabi'i, mad arid disukun, arid lisukun, mad arid lisukun, ARL. Mad arid lisukun panjangnya boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, gitu ya. Alif 1 2 harokat, 2 4 harokat, 3 6 harokat. Untuk mad arid lisukun beda. Makanya beda dengan mad yang lain. Mad iwad jelas 1 alif 2 harokat, enggak boleh lebih. Untuk mad yang lain paten. Tapi mad arid lisukun mah boleh kita pilih di antara 1, 2 atau 3. Boleh 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Cuman mad arid disukunnya kalau kita baca awalnya mau 1 alif 2 harokat semua sama. Jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi berubah jadi 6. Padahal boleh, tapi karena awalnya sudah satu semua gitu. Paham ya? Jadi kadang-kadang kan berubah. Orang dilagu-laguin dia. Dia pikir benar padahal salah gitu. Gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dari 1 ke 6, dari 2 ke 6 balik lagi ke 2 gitu kan. Nah, ini yang enggak bagus sebetulnya. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan ada khata sebetulnya, ada kesalahan dalam baca Quran. Nah, ini karena apa? Karena tidak memperhatikan ketukan daripada huruf mad itu sendiri. Nah, itu. Ya. Jadi kalau kita membaca surah ini umpama dalam surah Tarawih, kan biasanya cepat tuh. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunna. Itu berumah itu. Kalau kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, maka mad arid disukun pada yakinnya. Tapi kalau dilanjutkan, maka tidak jadi mad arid disukun, tapi tetap mad tabi'i, berarti panjangnya 1 alif. Jadi mad tabi'i itu enggak boleh 2 alif, enggak boleh. Enggak boleh 3 alif juga enggak boleh, apalagi kepanjangan. 1 alif pas.
Kecuali mad arid disukun. Kalau mad tabii itu tidak ada. Mad itu dibaca lebih dari 2 harokat atau 1 alif. Wajib dibaca 1 alif. Berarti pembacanya kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Boleh? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Boleh? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Boleh. Yakin tergantung daripada lamun pertama. Lamun pertamanya berapa? 1 alif pakai 2 harokat, maka yakin pun sama harus dengan ini. Umpama kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Enggak boleh kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Panjangin dia tuh, lewat karena ininya udah 2 ketukan, milihnya kita. Jadi milihnya mau yang berapa? Kalau yang 2 semua. Paham ya? Kalau 1 semua. Jadi ibarat bocah sekolah mas seragamnya sama gitu. Ketika seragamnya kagak sama ngapa? Waktunya pakai putih, pakai coklat. Kan disetrap sama gurunya kan begitu. Berarti kan apa? Karena ada pelanggaran. Gitu kan? Nah, itu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalla ya. Jadi kalau dilanjutkan diwasolkan maka mad tabii. La tarawunnal jahim. Pada kalimat la tarawunna, la tara ra-nya hukumnya tafkhim, tebal. Kemudian wunna di sini ada nun musyaddadah berarti ada hukum gunnah. Ingat, nun dan mim bertasdid jangan lewatin gunnahnya. La tarawunnal jahim. Nal ada huruf alif lam komaria. Jahim mak arid lisukun sama. Nah, ini pun sama kayak ini ketentuannya. Bisa saja mad arid disukun berubah jadi mad tabii kalau dilanjutkan ke ayat berikutnya. Kalau berhenti berarti mad arid disukun. Tapi kalau kita wasolkan, koma nafasnya pasti panjang. Dihabisin 1 tapasan, maka tetap mad to. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahima thumma. Nah, nal jahima jahim enggak boleh. Nal jahima enggak boleh. Kenapa? Karena melebihi harokat. Karena madnya berubah dari mad arid disukun menjadi mad tabii. Kalau kita membacanya wasol. Terus lanjutkan pada ayat berikutnya. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Sama. Di sini ada mim bertasdid maka hukumnya wajib gunnah. Ya, gunnah. Nun bertasdid gunnah. Saya Pak ngaji sama almarhum Haji Humaidi di pondok pesantren Raudatul Qura di Banten. Saya ngaji di sana lumayan juga. Jadi dengan seorang qori internasional. Jadi karena Haji Humaidi itu kan rekan duetnya Haji Muhammad. Saya ngaji di sana cuma dapat apa? Saya cuma dapat mim sama nun bertasdid. Saya ngaji di sana cuma dapat itu. Jadi nun dan mim bertasdid. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu jali khotoknya, kesalahannya itu pada saat membaca mim dan nun bertasdid justru nggak guna. Saya cuma dapat ini ngaji di sana itu. Waktu dulu, itu waktu almarhum masih ada, gitu ya. Jadi ini. Jadi waktu ngaji itu yang ditekanin itu guna. Kenapa? Karena beliau melihat orang itu banyak dalam membaca Quran itu gitu. Kelewat dia, gunanya itu nggak ada. Sementara hukumnya wajib. Qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Jelas ya? Jadi tsumma latarawunnaha. Naha ada mad tabi'i. Ainal ada hukum ya di sini kecuali berhenti. Ainal alif lam qamariyah. Yakin arid disukun. Gampang kan? Nah, nanti mah kita buat itu juga tuh, buat pelatihan. Nanti saya tulis di satu kertas, silakan Bapak Ibu isi. Kan gitu ya. Isinya apa? Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Ini hukumnya boleh juga kan? Nanti biar pelatihan, nanti kumpulin. Ulangan kan di konten ntar. Bapak ini salah nih, ini bener nih kan gitu.
Boleh juga buat latihan. Kemudian kalimat summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pada kalimat summa ada gunnah. Latus'alun gunnah lagi baik. Yauma idzin izhar. Ya, tidak ada gunnah ya, izhar ya. Izhar. Nah, las yauma idzin. Enggak boleh. Yauma idzin. Karena enggak gunnah, izhar itu jelas artinya. Jelas. Jelas. Tidak boleh berguna. Yauma idzin anin tidak boleh ditahan. Yauma idzin an tidak boleh karena dia tidak berguna. Kalau idzin maka itu berguna, itu samar, maka bukan izhar namanya. Ya. Yauma idzin anin di sini ada alif lam syamsiyah. Ya, syamsiyah. Kemudian nunnya gunnah. Naim mad arid bisukun gitu ya. Nah, di naim juga sama, bisa aja kan mad tabi'i kalau kita lanjutkan pada ayat berikutnya, pada surat yang lain. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'imi bismillah. Naimnya jadi berubah dari mad bisukun jadi mad tabi'i gitu ya. Jadi hati-hati dalam baca Quran. Ustaz, saya baca Quran untuk almarhum. Tapi bacanya banyak salah. Kenapa? Ya orang ajab gitu. Umpama gitu kan. Maka bagaimana hukumnya? Kita ngaji di makam atau ngaji di tempat tahlil atau apalah. Kita hadiahkan untuk orang tua kita, umpama gitu ya. Terus bacaan Quran kita bacakan salah Ustaz nih. Bagaimana hukumnya? Maka ketika ada pertanyaan seperti itu, maka kembali kepada niat kita. Kembali niat doa kitanya. Niat doa kitanya apa? Allahumma ij'al wa balligh wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa ma halalna wa ma sabbahna terus. Maka artinya juga kan beda. Di sana ada Allahumma ij'al, ya Allah jadikan. Wa balligh, sampaikan. Ya Allah jadikan bacaanku ini Al-Qur'an. Wa ausil, dan sampaikan. Thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Apa yang disampaikan, apa yang dijadikan thawaba, pahala. Nah, ini yang jadi poinnya. Pahala, ganjaran. Pahala apa? Ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Apa yang aku sudah baca dari Al-Qur'an yang sangat mulia. Jadi, maka jawabannya adalah thawaba. Kita minta kepada Allah untuk disampaikan pahala. Ketika baca Quran kita ada yang salah, dapat pahala. Ketika kita membaca Quran ada yang benar, dapat pahala. Yang salah umpama tidak mendapatkan pahala. Gitu kan? Maka yang benar saja yang disampaikan kepada Allah. Yang salahnya tidak disampaikan. Kenapa? Karena kita mintanya kan pahala. Paham enggak? Kita minta kepada Allah, ya Allah sampaikan pahala dari aku membaca Quran ini kepada ayah ibuku. Jadi pahalanya, bukan kesalahannya, benar. Lagi benar baca Quran dapat pahala, berarti pahalanya disampaikan. Yang bukan pahala, yang salah mah jangan disampaikan. Gitu. Maka boleh. Kenapa? Karena setiap orang baca Quran itu kan enggak semua salah kan? Banyak yang benar juga gitu kan. Ada yang benar mungkin dari bismillahnya yang benar gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rapi, maka berpahala. Maka pahala bismillahnya disampaikan. Gitu. Jadi jangan kemudian ini apa ya, kita telan mentah-mentah gitu. Dalil ini sehingga apa? Sehingga enggak boleh tuh baca Quran. Kasihan si mayitnya. Ngapa? Tersiksa kan begitu, gara-gara kita baca Quran salah kan begitu. Saya bilang sotoy ente kan begitu. Nah ini, jadi intinya kita minta sama Allah untuk disampaikan, dijadikan pahala ini untuk almarhum. Gitu ya. Jadi nggak ada pelanggaran sebetulnya. Tapi si yogyanya kalau orang yang umpama ngaji di makam gitu ya. Makam, ya pilihan lah.
Kenapa? Artinya yang udah bagus tahsinnya gitu ya. Jadi ya ada seleksi juga lah kalau tidak kan. Tapi kalau kita mau baca Quran buat orang tua kita, saudara kita nggak apa-apa. Baca aja, hadiahkan. Maka seperti agenda Khatmil Quran itu kan. Khatmil Quran itu saya mau kasih masukan seperti ini. Gini aja. Jadi tulis semua anggota Khatmil itu nama keluarganya yang sudah meninggal dunia. Baik ayahnya kalau sudah tidak ada, baik ibunya atau kakeknya atau siapapun. Nanti ketika khotmil selesai semua juz dibaca, maka doa itu disebutkan ayat semuanya. Oleh siapa? Oleh admin, gitu. Oleh para guru di situ dibacakan itu sama adminnya doanya seanu gitu. Artinya biar betul-betul tertib. Ya, tertib bahwa niat kita membaca Quran satu untuk supaya lidah kita senantiasa lihai di dalam membaca Quran. Sebab baca Quran itu kalau nggak dibiasain Pak, kikuk lagi gitu, ribet. Termasuk saya sendiri juga kalau nggak dibiasakan baca Quran tuh 1 bulan lah baca Quran atau 1 minggu. Jadi ketika baca Quran tuh banyak kikuk aja gitu. Artinya banyak jeda-jeda lah gitu, banyak baca. Tapi kalau kita sering baca Quran jadi lancar. Kenapa? Karena sering istiqomah dalam baca Quran. Jadi gitu. Jadi hadiahkan saja. Banyak yang salah, nggak apa-apa kan kita sawaba gitu yang disampaikannya. Ya kan? Pahala dari apa yang kita baca. Insya Allah bermanfaat. Gitu aja, gitu ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita mulai. Kita baca dulu. Kita baca dari pertama sampai akhir. Insya Allah kita sudah tahu dan paham tentang hukum terkait daripada bacaan di dalam surah At-Takatsur. Yuk kita baca dari isti'adzah dulu ya. Kita pandu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Sur dengan bir beda roknya. Sur tafkhim, bir tarkik. Beda ya. Nah, ini disebut tahsin tuh gitu. Padahal mah sama-sama rokmat itu. Gitu kan? Tapi hukumnya beda. Sur tafkhim, tebal. Bir tarkik, tipis. Sur tebal. Bir bukan biu, bukan gitu ya. Kayak bocah gitu. Bir hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya, itu lagu Hijaz namanya Pak. Boleh kita dalam satu surat pindah ke lagu kedua, boleh. Jadi bukan bacaannya doang, lagu pun bisa berubah. Seperti itu kan lagu Hijaz tuh. Summa kalla sawfa ta'lamun. Maka berubah ke lagu umpamanya ke Bayati. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Lagu Bayati namanya. Wah susah Pak Ustadz kayaknya. Yang penting itu mau bacaan gitu udah. Gitu. Kalau lagu meribet. Baik, kita ulang ya. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin.
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Aninnya terlalu keburu-buru. Nah, padahal di situ ada gun. Nah, ulang lagi. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Ulang. Kita ulang dari pertama. Dari basmalah al-hakumut sampai akhir. Bersama? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah fasih lah, udah bagus, luar biasa. Udah rapi, insya Allah udah rapi. Tinggal dibacakan pada ayat-ayat dan surat-surat yang lainnya. Insya Allah untuk al-hakumut sudah rapi pembacaannya, pun kita sudah tahu ya hukum-hukumnya. Insya Allah. Dan kemudian ini membaca dengan wakaf ya, wakaf. Wasalnya kan belum. Ya kita wasal. Wasal itu kita dari sini ya. Mana yang kita mau wasal ini? Kalla sama summa kita wasalkan. Kalla dengan latarawu kita wasalkan. Summa dengan summa latus alunna kita wasalkan. Jadi sebaris-sebaris. Ya, kalau tadi kalla saufa ta'lamun itu mad arid disukun, tapi kalau kita wasalkan jadi mad tabi'i. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin tadi mad arid disukun, waqaf, kemudian kita wasalkan jadi mad tabi'i. Yal yakin dari summa la tarunnaha anal yakin mad arid disukun karena waqaf diwasalkan jadi mad tabi'i. Coba kita baca dari al-hakumut, tapi yang ini sambung. Sambung semua. Alhaqumut takatsur hatta zur. Jadi dua ayat. Ya, dua ayat. Diulang. Dari apa namanya? Dari basmalah. Bersama. Kalau wasol itu ujungnya dibaca. Suro atau suri kan gitu. Nah inilah nanti kalau di pesantren itu ada ilmu alat disebut untuk menentukan i'rabnya nasab, rofa atau khafad ini gitu. Maka sur ini apa? Suru berarti kan rofa dia. Maka kalau diwasalkan hidup ujungnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau diwasalkan maqabiro kan gitu. Nah, ujungnya dibaca. Jangan alhaakumut takatsur hatta. Nah, enggak boleh. Nah, kalau wasal ujungnya wajib dibaca. Umpama kita baca Fatihah, mau wasal tapi ujungnya tidak dibaca, enggak sah Fatihahnya.
maka batal sholatnya. Umpama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kan wasal itu. Wasal itu nggak nafas, dijadikan satu. Maka dia jelas sudah ruksak di dalam membaca Fatihahnya. Seharusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nar-Rahman. Ya, tapi dia bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tuh kadang-kadang kita suka tuh perhatikan juga orang yang suka tahlil juga sama gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi wasal gitu, enggak nafas tapi bacaannya waqaf. Nah, ini perlu perhatian juga. Maka kalau wasal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Kenapa? Karena kita enggak tanafus, enggak nafas. Gitu ya. Maka jangan sekali-kali ketika kita baca Al-Qur'an tapi enggak waqaf, enggak nafas gitu ya. Bacaan wasal tapi bacaannya waqaf, itu enggak boleh. Maka kalau wasal semua. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ambilnya hilang tuh, ya. Maka ini perlu perhatian. Sering terjadi, saya perhatikan kalau di sana-sana kita itu biasa tahlil itu begitu. Gitu. Jadi banyak yang mimpin gitu. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina. Karena sta'in ihdina ini salah tuh. Karena sta'inuh dina. Karena alifnya alif aridoh, kalau wasal hilang dia. Gitu. Beda dengan alif asliyah. Kalau alif asliyah mau waqaf mau wasal dia tetap ada. Nah ini ya. Ayo coba diulang. Di mana tadi? Di pertama masih ya. Diulang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Diulang bersama. Diulang dari basmalah. Maksud saya begitu. Lanjutkan. Ada yang grogi, lamu mau panjang dia. Ulang lagi summa dari kalla. Bagus, ahsan, lanjutkan. Ya, masih belum kompak bacanya, diulang. Kalla, ni, bunyinya ni-nya, karena ni. Ulang lagi, kalla. Kalla. Ya. Ayat terakhir. Sudah bagus. Jadi bisa ya bedakan baca waqaf dengan wasal gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan di dalam membaca Quran itu kebanyakan begitu. Ketika wasal seperti apa, ketika waqaf seperti apa. Jadi wasal dia bacanya waqaf semua. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran pada malam hari ini. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan tasdiq. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Diulang. Tasdiq ini boleh juga kita menambahkan dengan aliyul azim, boleh. Karena hukumnya sunnah. Gitu ya. Tapi yang terbaik mana? Yang terbaik yang sudah lumrah saja. Seperti a'udzubillahis sami'il alim gitu kan? Nah, pertanyaannya mana yang bagus? Yang bagus mah yang sudah lumrah. Apa? Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan adapun dalam posisi khotib, khutbah dan lain sebagainya, maka sunnahnya ditambahkan dengan a'udzubillahis sami'il, boleh. Gitu ya. Maka boleh.
Gitu ya. Tapi kalau dalam baca Quran tidak usah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu aja. Gitu ya. Begitupun tasbih. Shadaqallahul azim gitu ya. Nah, diulang bersama. Sadaqallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kita baca doanya, baca selawatnya, bisa sudah kita ajarkan kan? Allahumma sholli wa sallim. Sudah diajarkan belum? Kok belum ya? Belum bisa belum? Kayaknya lagi enggak ngaji mungkin semuanya gitu. Ada doa juga Pak. Ada setelah baca Quran tuh ada selawat, doanya juga ada. Kalau di Timur Tengah tuh bacanya begitu. Kalau di Allahumma arhamna bil Quran tuh di kita, budaya kita. Kalau di luar tuh biasanya bacanya enggak begitu. Biasanya Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Lebih pendek justru. Baik, dulu sudah biar hafal ya. Pendek aja kalimatnya. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Udahlah nggak usah dipatah-patahin lah, udah ngelotok lah. Coba yuk kita baca dulu. Allahumma sholli wa sallim. Tasdid ya. Sholli wa sallim wa zid wa barik. Kalau sholli wa sallim, kalau sholat wa salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa salam. Kedor dia kan kadang-kadang tuh kan imam saya perhatiin baca yang kedor juga tuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallim dia bacanya. Wa sallim atau wa salam? Hah? Apa? Ayo, sallim wa sallam. Jadi wa itu kan hurufnya huruf atap dia. Atap itu gimana maktubnya Pak? Maktubnya ke belakangnya apa? Kalau sholat wasalam. Kalau sholli wasallim. Paham ya? Ya, sholli wasallim ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, bukan wasallam kan? Karena ya Rabbi sholli pertamanya kan? Nah, maka wasallamnya maktubnya ke sholli gitu. Jadi atap itu mengikuti maktubnya gitu ya. Nah, itu dalam kaidah sastranya gitu ya. Jadi jangan pakai keder dia. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wasallam gitu ya. Kalau wasalla gitu ya. Sholli wasallim. Jangan sholli wasallam dibacanya salah. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Ulang 1 2 3. Allahumma sholli wa sallim wazid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar
ala Rasulillah wa ashabihil akhyar. Bisa? Bisa? Ulang lagi coba. Saya nggak ikut. Yo bareng-bareng. 1, 2, 3. Allah. Jadi cepet banget. Allahumma sholli wa sallim. Cepetan. Dia ntar bacanya tipil kulub lagi. Allahumma sholli wa sallim tipil kulubi. Santai. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa ashabihil akhyar. Allahumma 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa ashabihil akhyar. Sudah bisa? Ulang, saya nggak ngikut. 1, 2, 3. Allah. Nah, kecepatan. Ini kudu di briefing dulu nih. Kasetnya kusut terus. Ayo, dikit-dikit. Allahumma. Bareng. Berhenti. Allahumma salli wa sallim salli wa sallim Allahumma salli wa sallim salli wa sallim wazid wa barik wazid wa barik wazid wa barik ada baknya naikkan wazid wa barik ala Rasulillah alaknya naikkan ala Rasulillah bareng ala Rasulillah ulang 1, 2, 3 ala Rasulillah cepet ya langsung ke wa alihi ala Rasulillah wa alihil athhar wa alihil athhar wa alihi 1, 2, 3 wa alihil athhar ya kedua ala Rasulillah 1, 2, 3 ala Rasulillah wa ashabihil akhyar wa ashab bareng ala Rasulillah wa ashabihil akhyar 1, 2, 3 ala Rasulillah
akhyar. Bisa? Bisa? Diulang ya. Perhatikan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Bareng 1 2 3. Allah wazid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Boleh? Gitu ya. Nanti setiap baca Quran selesai baca ini enggak apa-apa. Jadi enggak Allahumma arhamna bil Quran enggak apa-apa. Jadi pilihannya itu ini juga enggak apa-apa. Selawat. Kalau di Timur Tengah banyak ini bacanya. Gitu ya. Yang mutawatir ini dia. Yang lebih dipakai. Bisa ya? Kalau mau di lagu-lagu ini bebas, cuma lagu-lagu dewek anak kayak kan gitu ya. Lagi menunggu jamaah buat sholat ini enggak apa-apa dibaca. Karena selawat kan gitu. Selawat al-athhar disebutnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala apa mau diperjasin gimana kayak ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Sekali lagi 1 2 3. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat ini dibacanya sesudah membaca Quran. Ya. Selesai baca Quran, sadaqallahul azim, maka disunahkan diperbolehkan baca ini. Baca selawat al-athhar disebut, memahasucikan berselawat kepada Nabi, kepada keluarga dan para sahabat. Ya, wa alihil athhar, keluarganya yang suci, wa sahbihil akhyar, sahabatnya yang terpilih. Jadi boleh membacanya sebagai pengganti Allahumma arhamna bil Quran. Kita enggak baca Allahumma arhamna bil Quran enggak apa-apa. Maka bacanya ini. Maka nanti kita coba praktekkan ketika ngaji tahsin selesai, maka yang kita baca ini. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik. Gitu ya. Nah, boleh. Ada lagi pertanyaan? Tapi kalau kita mau baca juga enggak apa-apa setelah sholat atau apa sebelum enggak apa-apa. Khusus setelah baca Quran aja. Enggak, artinya selawat ini biasa kalau di daerah Arab, di daerah Saudi itu, di daerah Mekah, Iran dan sebagainya itu biasanya membaca setelah baca Quran itu baca selawat gitu ya. Kan disunahkan kan? Kalamullah kemudian selawat. Jadi sebelum bimbang, cuman selawatnya itu yang sering dibaca oleh para imam, para yang di sana selawat ini. Gitu. Maka ketika kita membaca di Quran, maka kita dianjurkan juga membaca doa ini gitu. Membaca selawat ini gitu. Jadi sebagai
Bukan sebagai pengganti, sebagai pelengkap saja, pelengkap dari Allahumma arhamna bil Quran. Jadi kalau kita mau baca sebelum sholat atau lagi acara-acara apa boleh. Jadi nggak mutlak cuma hanya dibaca setelah baca Quran saja. Gitu. Boleh di kesempatan lain juga boleh. Ada lagi pertanyaan? Ya. Apanya? Ya. Apa itu? Tidak kedengaran. Ada apa? Oh, harful lajim maksudnya. Mana ya? Kalimatnya mana? Saumat. Harful lajim gitu ya. Berarti yang ditanyakan adalah mad lajimnya atau apanya? Iya. Ya. Betul. Baik. Jadi pertanyaan adalah harful lajim. Nah, lajim itu artinya apa? Lembut, santai, tidak ada hentakan, tidak ada paksaan di sini. Baik. Maka itu hukumnya berapa? Belum ya? Ya. Ya. Yang dari bawah itu adalah harfu lagi dan apabila syaratnya apabila sebelum waw iyahnya sebelum waw dan iyahnya di bawahnya itu harokatnya fathah tidak boleh kasroh tidak boleh domah alatnya setelah waw dan iyahnya harus dimatikan betul ya doma kemudian kasroh doma atau fathah maka ini berubah menjadi sukun dimatikan berarti ininya fathah yang berubahnya dimatikan ini adalah disebut dengan mad lajim ya kalkulasi mad lajim maka pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita baca saufa di sini kan ada harfu lajim huruf waw betul didahului oleh huruf sin yang berharga fathah kemudian di belakangnya ada saufa maka kalimat saufanya itu kalau setelah wawunya tidak dimatikan maka tidak jadi mad lajim ya kalau tidak dimatikan maka itu betul mad lajim waw ya didahului fathah kemudian yang urutan ini dimatikan dia hidup ada harokatnya tapi kita matikan gitu ya maka itu belajar tadi kita saufa lihat wow betul harfu ini didahului oleh harokat fathah betul tapi faknya kalau kita tidak matikan maka tidak ada hal tidak ada hal karena saufa kecuali kalau bacanya di sini bahwa ya kalau diperhatikan makna sawu bukan maka sawu ini disebut dengan mad lajim panjangnya yaitu bisa dibaca 2,5 alif panjang sampai 3 alif maka boleh dibaca seperti kalimatnya apa lagi mau gitu ya soi asoi gitu ya nah itu soi itu kita matikan ini matikan karena pun kita matikan maka itu menjadi mad lajim lajimnya bisa dibaca 2 alif atau 4 alif ada yang lalu mengatakan soi itu boleh dibaca sama boleh karena seperti mad alif disebut فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. Rujuk bukan
Baik, cukup ya. Besok insyaallah kita lanjut lagi pertemuan yang akan datang bahwa kita pada ayat surat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.